Salat itu bertingkat, dari yang syariat, yang sebatas salat zahir. Kemudian, salat yang mi'raj, yakni salatnya orang yang beriman. Sampai salat yang berkekalan dengan Tuhan, itulah salatnya orang yang bertakwa. Di manakah level salat kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya bermakrifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Mun, dan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tingkatan dalam sholat. Tingkatan sholat yang pertama yaitu tingkatan sholat orang yang berislam. Yang kedua, tingkatan sholat orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan sholat orang yang bertakwa. Untuk kejelasannya, bagaimana Mbah Mun? Monggo dijelaskan secara rinci supaya kita lebih paham bagaimana mengaplikasikannya. Baiklah, Bunyai, tadi Bunyai sudah menyampaikan ada tingkatan sholat, yaitu sholatnya orang Islam, sholatnya orang beriman, dan sholatnya orang bertakwa. Sholatnya orang Islam atau biasa disebut dengan sholat syariat adalah sholatnya jasad, yang terkait dengan gerakan-gerakan sholat maupun doa-doa yang kita baca dalam sholat tersebut. Pada prinsipnya, sholat di level syariat fungsinya adalah untuk mengingat Allah. Sebagaimana Quran surat Toha ayat 14, as-sholatu lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan lebih lanjut dalam doa iftitah juga disebutkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, yang pada intinya sesungguhnya kuhadapkan wajahku kepada wajahnya. Jadi wajah yang menyembah dengan yang disembah saling berhadap-hadapan. Itu adalah prinsip utamanya. Namun fakta yang kita pahami bersama, dari kecil kita disuruh sholat menyembah Tuhannya. Tuhan yang ada di alam laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Walhasil, sholat kita tidak pernah mengenal Tuhannya, tidak pernah mengingat Tuhannya, bahkan tidak pernah menghadapkan wajahnya kepada wajah Tuhannya. Dan karenanya, kita tidak pernah bisa sholat khusyuk. Lebih parahnya lagi, kita pun tidak pernah naik dimensi, tidak pernah naik kualitas sholatnya. Itu terutama pada diri saya sendiri. Dari kecil hingga tua, sholatnya hanya sebatas gerakannya saja, ucapannya saja. Bahkan kalau mau jujur, bukan tambah bagus, tetapi tambah kurang tertib. Karena ketika tubuh menjadi menua, gerakan-gerakan kita sudah tidak sempurna lagi. Demikian juga kita membaca lafaz-lafaz doa dalam sholat pun sudah tidak sefasih dulu. Gigi kita sudah mulai ompong, sehingga lafaznya tidak sebagus dulu ketika kita masih muda. Oleh karenanya, sangat merugilah ketika kita sholatnya tidak naik tingkatannya. Dan yang kedua adalah sholatnya bagi orang yang beriman, sebagaimana hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah sarana mi'raj bagi orang yang beriman, sebagaimana Rasul dulu melakukan Isra dan Mi'raj, maka orang beriman pun diberikan sarananya, yaitu berupa sholat. Mi'raj diartikan sebagai naiknya dimensi kesadaran ruhani, dari kesadaran yang sifatnya lahiriah, kesadaran yang sifatnya akal rasional,
menuju kesadaran ruhani yang bersambung ke alam qadim. Itulah sholatnya orang beriman. Dan ternyata masih ada lagi sholat di atas itu, yaitu sholat yang berkekalan dengan Tuhannya. Itulah sholatnya orang takwa. Sebagaimana Quran surat Al-Ma'arij ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu yang selalu mengerjakan sholatnya. Artinya sholat yang berkekalan, sholat yang tidak ada putusnya. Itulah sholatnya ruh. Karena hanya ruh yang bisa mengerjakan sholat daim. Inilah sholat level tertinggi, sholatnya orang bertakwa. Demikian penjelasan umumnya, Bu Nyai. Ada yang perlu dieksplor lagi? Saya kira menambahkan sedikit kali Mbah Munajat ya tadi. Tahapan dari awalnya bagaimana kita mengingat as-sholatul dzikri tadi disampaikan. Bagaimana kita bisa mengingat ketika pada syahadat kita belum bersaksi. Ini sebenarnya ketersambungan ya Mbah Munajat ya. Iya, betul. Sholat itu setelah kita menjadi orang Islam, baru kita wajib sholat. Iya, betul. Kan demikian. Kita nggak tiba-tiba sholat sebelum kita bersyahadat. Nah, bersyahadat di sini adalah menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, kan saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini dia. Artinya kalau bersaksi, berarti kan kita menyaksikan ini Mbah Munajat. Iya. Supaya kita bisa mengingat Allah tadi, as-sholatul dzikri, sholatnya kita akan bisa mengingat ketika kita sudah menyaksikan. Artinya sudah kenal Tuhannya dan sudah kenal utusannya. Demikian Mbah Mun? Iya, betul. Kalau kita tidak kenal utusannya, kita tidak kenal Tuhannya, maka bagaimana pada saat sholat kita bisa mengingatnya? Nah, ini monggo Mbah Mun dijelaskan. Ya, ini menarik sekali. Saya kira betul sekali yang disampaikan Bu Nyai. Sebelum bersolat, kita harus bersyahadat dulu. Makanya wajib ditanyakan kepada diri sendiri. Apanya Allah yang kau saksikan? Kemudian ketika sholat, as-sholatul dzikri, apanya Allah yang kau ingat? Kemudian ini wajah wajhiyah, kepada siapa wajahku ini kuhadapkan? Ternyata seluruh instrumen-instrumen tersebut ada di alam dunia Bu Nyai. Instrumen menyaksikan adalah instrumen dunia. Peristiwa mengingat adalah peristiwa di dunia. Apalagi saling menghadapkan wajahnya. Itu semua adalah peristiwa di dunia. Tidak mungkin kita bersambung dengan Tuhan yang di atas ars, yang laisa kamisli seun, ketika kesadaran kita masih di alam dunia ini. Nah, ini menjadi penting. Lantas Tuhan yang mana yang kita ingat? Tuhan yang mana yang kita saksikan? Karena secara ilmu pengetahuan, proses mengingat itu harus ada input awalnya, yaitu ada objeknya yang bisa diamati oleh pembaca virtual kita, kemudian diolah dalam otak kita, dan disimpan dalam memori otak kita, dan untuk mengingatnya, dia bisa diunggah kembali. Nah, bagaimana mungkin Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un bisa diingat, bisa disaksikan? Oleh karenanya, inilah kesalahan yang paling utama dan kesalahan yang paling tragis. Dan ini adalah tanggung jawab para ulama-ulama syariat. Namun, kami terpanggil untuk dapat memberikan perspektif yang lebih presisi bahwa Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, sekali lagi, dia tidak bisa diingat, dia tidak bisa disaksikan. Oleh karenanya, Tuhan mengirimkan utusannya, mengirimkan wakilnya di muka bumi ini
Dialah wakilnya yang bisa kita ingat dan bisa kita saksikan. Al-Quran secara hakikat adalah perkataan Tuhan, tetapi yang berkata adalah Nabi Muhammad. Bahkan nama Allah itu sendiri hanya ada di alam dunia. Di alam laisa kamitslihi syai'un, tidak ada nama. Makanya Allah sesungguhnya itu nama sesuatu yang ada di dunia ini. Siapakah dia? Ternyata ada manusia yang menyatakan namanya Allah. Sebagaimana Quran surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Itu yang menyatakan adalah Nabi Muhammad. Tetapi hakikatnya adalah Tuhan. Karena Tuhan Maha Mutlak tidak mungkin hadir di alam relatif, maka Dia mengirim utusannya yang kompatibel dengan alam relatif. Itulah manusia, tetapi pada hakikatnya, ucapannya, tindakannya, afalnya, semua adalah dari Dia, dari Tuhan. Ini yang perlu menjadikan pemahaman yang sangat-sangat mendasar, sehingga umat bukan menyembah pepesan kosong, menyembah dalam hayalan. Selanjutnya, kita juga sering keliru memaknai fa'budni, menyembah, beribadah. Sesungguhnya itu adalah hal-hal yang mudah saja. Menyembah adalah orientasi hidupmu, cintamu, pengorbananmu, tujuan hidupmu, visi dan misimu. Itulah mengabdi pada prinsipnya itu. Jadi sudah jelas pada saat itu orang yang menyembah adalah orang yang mencintai nabinya, orientasi hidupnya untuk nabinya, cintanya untuk nabinya, hidup dan matinya untuk nabinya. Karena pada level syariat, pada level yang paling bawah, manusia baru mengenal itu. Itu yang menjadikan catatan yang sangat penting, sekaligus kesalahan yang paling mendasar, sehingga umat Islam sholatnya tidak pernah naik tingkat. Dari dulu selalu sholat syariat terus dan tidak pernah khusyuk, dan saya pastikan tidak pernah bisa khusyuk karena sholat di level jasad, tetapi angan-angannya melambung tinggi ke alam aras, ke alam maliki yaumiddin, di ujung akhirat tertinggi, ke alam yang laisa kamitslihi syai'un, ke alam yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kesalahan mendasar, dan ini harus dikoreksi besar-besaran Bunyai, karena ini menjadi distorsi yang luar biasa. Kasihan sekali umat sholat dari kecil sampai tua, tetapi tidak pernah ditunjuki, tidak pernah dibimbing untuk dapat meningkatkan kualitas sholatnya. Bahkan sudah sangat jelas tadi disampaikan, ada sholat yang mi'rajul mu'minin, sebagaimana Nabi bermi'raj. Bahkan ada sholatnya orang bertakwa, sholat yang berkekalan dengan Tuhan, yang tidak sedetik pun dia lalai dengan kehadiran Tuhan. Itulah sholat da'i. Demikian Bunyai. Ya, tadi mau sampaikan bahwa yang kita ingat adalah Nabi Muhammad pada saat kita sholat. Di sini pada saat Nabi Muhammad itu masih ada. Betul. Kita bisa mengingat. Betul. Ketika kita mengingat Nabi Muhammad tidak ada, apa yang kita ingat? Kan kita tidak mengenalnya. Betul, betul. Artinya adalah utusan yang ada di zaman kita. Di situ ada disebutkan ya, mau munajat al-ulama warasatul anbiya, barangkali ya, penggantinya, bukan pengganti, sistem wasilahnya ya, estafet kerasulan ya, estafet utusannya, pembawa nurun ala nurinnya. Mau dijelaskan kembali, biar tidak ada distorsi nanti. Betul sekali. Setelah nubuah berakhir,
sebagaimana khotamun nabiyyin atau khotamul anbiya. Tuhan selalu menunjuk seseorang untuk meneruskan fungsi-fungsi nubuah dan fungsi-fungsi kewahyuan. Dia bisa rasulun min anfusikum, sebagaimana Quran surat At-Taubah 128. Dia juga bisa sang ulil amri minkum, ulil amri di zamanmu, sebagaimana Quran surat An-Nisa 59. Dia juga bisa seorang waliya mursida, sebagaimana Quran surat Al-Kahfi 17. Bahkan ancamannya sangat mengerikan Bunyai. Orang yang ditunjuki adalah mereka yang mendapat petunjuk. Orang yang sesat adalah dia yang tidak bertemu dengan seorang waliya mursida. Itu mengerikan sekali. Al-Kahfi 17. Dan yang terakhir, ada sebuah hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Ini juga jangan dipukul rata, jangan digeneralisir, jangan dikebiah-uyah. Anda harus memastikan ulama seperti apa yang mewarisi kenabian. Dialah ulama yang bisa mempersambungkan rohani umat ke dalam sistem wasilah. Dan dia juga al-ulama yang bisa membacakan Quran Qadim. Kalau ini terjadi, maka pastilah ulama tersebut atau pengganti Nabi, dia bisa memperjalankan sholat kita, bisa menaikkan kualitas sholat kita. Tidak hanya stay tune di sholat jasad, stay tune di sholat syariat saja. Sampai kapan kita akan bertemu dengan Tuhan kalau masih di bumi terus pemahaman kita? Nah ini ulama tadi adalah ulama billah ya Mbah Mun ya, kalau itu biasanya disebutnya ya. Ulama billah adalah ulama warasatul anbiya, jadi ulama yang mewarisi para nabi. Jadi tetap ulama adalah utusannya di dunia, karena kita adalah makhluk dunia. Jadi kita bisa mengingat, tadi disampaikan, kita juga bisa menyambungkan, artinya kita berkiblat menghadapkan wajah kepada wajahnya adalah wajah utusannya di dunia, karena Allah di Malik Yaumiddin tadi Mbah Mun sampaikan. Betul, jadi betul. Ya, jadi kita menyambungkannya melalui sistem wasilah ya Mbah Mun ya. Exactly. Ya, melalui sistem wasilah, melalui utusan yang ada di dunia di dimensi kita. Karena kalau kita disuruh mengingat tanpa kita melihat atau tanpa kita mengenal, maka kita tidak akan bisa mengingat. Maka disebut sholat yang lalai, tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak mengingatnya, tidak mengenalnya, yang ada angan-angan? Ini sungguh distorsi. Inilah yang disebut lalai dalam sholatnya, yang ancamannya adalah neraka wail. Fawailul lil musholin. Ya. Celakalah orang yang sholat. Mengerikan banget itu punya. Ya, padahal itu sholat. Dan ini disampaikan juga pada saat beliau Nabi Muhammad masih hidup di zaman itu. Ada saudara kita Arab Baduy ya, yang bertanya, bagaimana Bang Mun? Oh ya, itu dalam kisah Quran surat Al-Hujurat 14, bahwa sekelompok Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Namun apa? Jawaban Rasulullah, kamu belum beriman, tetapi kamu baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam dadamu. Ini menjadi catatan penting Bunyai. Sekelompok manusia mendatangi langsung Rasulnya, mendeklar, menyatakan, saya beriman ya Rasul, tetapi Rasul menyatakan kamu baru berislam. Bagaimana kita yang datang 14 abad kemudian hanya mengaku-mengaku beriman, kita tidak pernah ketemu Rasul. Ini menjadi catatan pentingnya. Saya kira itu Bunyai. Nah, artinya selama ini yang kita sholat, kita ritual setiap saat baru berislam, dan kita belum jadi orang beriman. Karena syarat iman adalah yang ditancapkan tadi. Artinya iman itu ditancapkan di dalam dada manusia melalui utusannya. Begitu Bang Mun ya? Iya.
Jadi belum dikatakan orang yang beriman ketika belum melakukan mutu qoblaan kamutu. Karena akan menyeberang untuk menjadi orang beriman. Iman adalah rukun iman semuanya di alam ketuhanan. Di Malik Yaumiddin, di alam akhirat ya. Iya. Jadi kita orang belum termasuk orang yang beriman, artinya belum bisa apalagi sholat mi'raj. Sholat mengingat aja nggak ingat. Kan gitu Mbak Mun ya. Gimana nih Mbak Mun? Apa setelah kita tadi sholat syariat, menghadap wajahku kepada wajahnya, sudah bertemu, kemudian kita harus Menjadi orang beriman. menjadi orang beriman. Iya, betul. Iya. Akhirnya biar lebih cepat mungkin bunyi langsung disimpulkan saja ya. Iya. Jadi untuk Monggo, bisa Mohon. menjadi orang beriman, ya kita harus dibuka nur iman kita yang ada di dalam rohani kita, yaitu dengan cara aktivasi rohani kepada seorang mursyid yang waris, seorang ulama yang waris, dia yang frekuensi rohaninya bersambung kepada sistem wasilah. Sistem wasilah adalah sistem kebersambungan rohani antara Tuhan di alam yang maha qadim dengan ruh manusia di alam dunia ini melalui adaptor dimensional ruhani Rasul. Itulah sistem ruhani, sistem yang sifatnya qadim, yang permanen, yang baku, yang kekal, yang ada sepanjang masa, yang ada sebelum dunia ini ada, dan dia tetap ada walaupun dunia ini tidak ada. Itulah makanya sekali lagi Bunyai, temukanlah sang ulama waris tersebut, sang guru mursyid tersebut yang bisa memperjalankan kita untuk bermi'raj, untuk sholat kita mengalami kenaikan tahap demi tahap. Demikian Bunyai. Ini luar biasa ini Mbak Muajat. Ini distorsinya sangat-sangatlah sudah jauh sekali. Dan kebanyakan para ulama yang saya mengaji sebelumnya, itu saya belum pernah mendengar ini. Ternyata yang selama ini saya sholat, ternyata belum nyambung sama sekali ya Mbah Mun ya. Kalau diurai lebih lanjut lagi, wah ini mengerikan lagi Bunyai. Coba nanti kita bahas di lain kesempatan, tetapi pemirsa silahkan baca tentang apa itu afirmasi, apa itu alam bawah sadar, apa itu law of attraction. Ternyata beragama ketika tidak bersambung, justru kita turun pada dimensi yang amat rendah, alam bawah sadar kita. Makanya beragama model ini dia akan menjadikan kita itu fanatisme buta karena akal rasional kita tidak dipakai, dan karena tidak mungkin alam-alam ruhani itu dipahami dengan akal rasional kita, karena itu melampaui rasionalitas. Makanya satu-satunya peluang yaitu kebanyakan manusia terjerumus masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan satu-satunya jalan untuk bersambung, kita harus naik kesadaran kita menuju alam di atas sadar. Dan untuk mencapai alam di atas sadar harus melalui roh kita. Roh kita itu percikan ilahiyah, dia yang kompatibel dengan alam ruhani, dengan alam qadim. Sudah Bunyai, udah gak ada jalan lain. Dan harus bersama orang yang sudah sampai ya. Betul. Iya. Saya kira itu dulu ya yang bisa kami sampaikan. Iya. Ini belum masuk ke dalam sholatnya orang yang bertakwa ya. Jadi baru nanti step by step ini kita baru mau menuju sholatnya orang yang beriman tadi adalah yang sudah bisa mi'raj, adalah orang yang sudah aktivasi rohani dan sudah ada guru pembimbingnya untuk bagaimana membimbing kita untuk mi'raj ya. Kemudian setelah mi'raj naik levelnya, kemudian kita bisa mencapai makom takwa. Jadi masih jauh ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan, tapi monggo sama-sama kita simak apakah sholat kita sudah benar.
coba dihayati betul, ditanyakan pada diri kita sendiri, apakah betul kita sudah menyaksikan, apakah yang kami sampaikan ini menyimpang dari Al-Quran. Saya kira ini adalah dasar semuanya dari Al-Quran. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.